kasih agung dan restu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi yang indah dan ceria ini bersama dengan seluruh alam semesta dan semua makhluk ciptaannya, marilah kita angkat puji-pujian bagi kemuliaan namanya. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Namanya ikan di laut, hai puji namanya burung di langit. Hai puji namanya hai hewan-hewan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Ibadah kita ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Bersiap menabur adalah tema ibadah kita hari ini. Tema ini mengingatkan kita akan tugas dan panggilan kita sebagai orang percaya, yaitu panggilan untuk menaburkan benih-benih firman Tuhan, membawakan kabar keselamatan dimanapun kita berada dan dalam situasi apapun. Memang tidak mudah bagi kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, namun tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Ia akan menolong kita dalam mewartakan Injil, kabar sukacita tentang kasih yang sempurna, yaitu kasih Tuhan Yesus. Ke seluruh dunia, membawakan kabar selamat
bagi umat manusia. Salah kasih-Mu yang mengutus putranya, agar orang yang percaya dapat hidup selamanya. Suaranya bergema dalam dunia yang cemar, Injilnya memberi sukacita yang besar. Bergaung, diwartakannya terus tentang kasih yang sempurna karena kurban penebus. Berikan wartanya bagi insan di dunia, sudah lahir Kristus Tuhan, Juru Selamat manusia. Suaranya bergema dalam dunia yang cemar, Injilnya memberi sukacita yang besar. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami datang dengan pengakuan dosa-dosa kami. Ampunilah kami karena kami sering abai dan lalai dalam kami melakukan tugas dan panggilan kami sebagai orang percaya. Kami tidak menjalankan tugas dan panggilan kami dengan baik, bahkan kami sering dengan sengaja melalaikannya. Ampunilah kami ya Bapa. Ampunilah kami karena kami lebih sering sibuk dan berkutat dengan diri dan kepentingan kami sendiri. Ampunilah kami ya Bapa, dengarlah seru doa kami ini. Angkatlah kami dari beban tindihan dosa-dosa kami. Jamahlah hamba-Mu ini, agar kami menjadi ciptaan yang baru, yang siap untuk menaburkan benih firman dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohonkan kasih-Mu. Amin. Tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Dijamahku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru.
Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji Dia selamanya. Dijamah meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah. Berita anugerah yang menguatkan kita untuk ambil bagian dalam pelayanan sebagai penabur diambil dari Yesaya 6 ayat 6 sampai dengan 8. Tetapi seseorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita saling memberikan salam damai kepada orang-orang yang dekat dengan kita saat ini. Kepada suami, istri, anak-anak, kakek, nenek, dan semua anggota keluarga, sanak saudara, teman yang beribadah bersama kita di rumah saat ini. Namaste. Yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa, mohon terang dan pimpinan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi kami agar kami dapat mengerti dan dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Roh Kudus, berkaryalah di tengah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab saat ini terambil dari Matius 13 ayat 1 sampai dengan 9, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 23. Matius 13 ayat 1 sampai dengan 9, ayat 18 sampai 23. Demikian. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita mendengar serta melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus, tema kita ialah bersiap menabur. Ada sebuah lagu saudara yang mengisahkan tentang seorang penabur. Kita bersama-sama mendengar lagu ini. Saya akan menyanyikan tapi dengan suara yang tentunya kurang merdu, tetapi biarlah kita bisa menghayati kata-katanya. Demikian lagunya. Kisah seorang penabur diiringi isak tangis yang tiada pernah kenal putus asa. Ia berjalan menyusuri tanah gersang, ada yang jatuh di tanah, ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di semak. Tiada yang tahu bilakah kau bertumbuh. Saat menuai tiba, derai tawa
dengar bersama-sama kita nikmati upah yang besar di surga. Ya, saudara-saudara, itulah lagu yang mengisahkan tentang seorang penabur yang menabur dengan tetesan air mata, tetapi akhirnya menuai dengan sorak-sorai. Saudara-saudara, sesuai dengan tema kita, bersiap menabur, kita semua saudara memang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penabur benih firman Tuhan. Yakni kita menaburkan kasih dan kebenaran dimanapun kita berada dalam sepanjang kehidupan kita. Kita diundang untuk selalu menaburkan benih firman Tuhan. Baik dalam keluarga, pekerjaan, masyarakat, dimanapun dan kapanpun. Kita selalu diundang untuk menabur benih kebenaran, benih kasih, benih sabda Tuhan. Tetapi saudara, sayangnya kadang sadar atau tidak sadar, kita justru bukan menaburkan benih firman Tuhan, tetapi justru benih-benih kejahatan. Saya memberi contoh saudara, misalnya kita sedang berkonflik dengan seseorang, kemudian kita cerita dengan keluarga kita, dan kita mengungkap kejelekan orang yang bermusuhan dengan kita. Sehingga keluarga kita pun ikut-ikutan membenci orang yang sedang berkonflik dengan kita. Nah, kita tidak sadar sebetulnya sedang menaburkan benih kebencian kepada orang yang sedang bermusuhan dengan kita. Contoh lagi saudara-saudara, ketika ada orang datang ke rumah kita dan akan meminta sumbangan, dan kita tahu orang itu akan meminta sumbangan, kemudian kita bilang ke anak kita, tolong bilangin ke tamu itu, mama atau papa sedang tidur, sedang istirahat, sedang agak tidak enak badan, sedang sakit. Padahal saudara, kita sehat, sebetulnya kita tidak mau dimintai sumbangan. Dan kita menyuruh anak kita untuk menemui tamu itu, dan secara tidak sadar sebetulnya kita sedang menaburkan benih kebohongan kepada anak. Dan anak kita pun kita ajari untuk sebetulnya berbohong. Di tengah masyarakat, saudara, kadang-kadang tidak sadar kita menaburkan benih intoleransi dengan menjelek-jelekan kelompok lain yang berbeda dengan kita. Kalau kita suka melakukan, kadang kita justru bukan menaburkan benih firman, tetapi benih-benih ketidakbaikan, benih-benih kejahatan, kebencian, benih-benih kebohongan, dan sebagainya. Nah, karena itu saudara, mari kita saat ini bersama-sama belajar bagaimana kita menjadi penabur yang baik, penabur benih firman yang baik. Ada 3 hal saudara yang perlu kita perhatikan, yang semestinya menjadi kiat kita untuk menjadi penabur benih firman Tuhan. Mari saudara, yang pertama ya. Yang pertama harus kita miliki adalah mari kita memahami sikap hati manusia terhadap firman. Sikap hati manusia, artinya kita harus paham bahwa manusia, para pendengar firman, termasuk saudara dan juga saya, punya respon sikap hati yang berbeda-beda terhadap firman Tuhan. Nah, saudara, dengan memahami sikap hati manusia terhadap firman, ini bisa membuat kita tidak mudah putus asa, tetapi selalu punya pengharapan. Karena apa, saudara? Respon manusia terhadap firman Tuhan itu bisa berbeda-beda. Nanti kita akan melihat, Tuhan Yesus menggambarkan dalam perumpamaan, ada tanah pinggir jalan yang menggambarkan hati yang tertutup, ada tanah berbatu yang menggambarkan hati yang dangkal, ada tanah bersemak duri, itu hati yang mendua, ada tanah yang baik, yakni hati yang bijak terbuka. Kita nanti akan secara cepat kita akan melihat sekilas sikap hati manusia, termasuk saudara dan saya, para pendengar firman Tuhan, kadang punya sikap hati yang berbeda-beda. Kalau kita mungkin kurang mendapat respon yang baik, kita ingat, oh ternyata memang ada respon-respon yang tidak baik. Tapi
kita tetap punya pengharapan. Karena toh ada respon yang baik. Nah, saudara, dengan memahami sikap hati manusia, sikap hati para pendengar firman Tuhan, membuat kita tidak mudah putus asa ketika mungkin kita belum berhasil atau belum mendapat tanggapan yang baik terhadap firman Tuhan yang kita tabur. Tapi toh kita tetap punya pengharapan karena pasti ada respon yang baik. Dan kita akan pada waktunya akan memanen hasil dari taburan firman Tuhan. Mari saudara kita lihat sejenak tentang respon manusia terhadap firman Tuhan. Yang pertama saudara adalah tanah yang jatuh benih yang jatuh di pinggir jalan. Ini menggambarkan saudara hati yang bebal, hati yang tertutup. Jadi ketika benih ditabur di pinggir jalan, itu burung-burung memakannya, kemudian digambarkan si jahat merampasnya, sehingga benih itu tidak bisa bertumbuh karena diambil oleh burung-burung. Nah, ini menggambarkan saudara hati yang bebal, yang tertutup, yang tidak mau mengerti firman Tuhan. Hati yang keras, orang yang keras kepala. Saya ambil contoh saudara, misalnya ada orang berzinah misalnya, kita nasihati sesuai dengan firman Tuhan, "Mbok, kamu jangan berzinah." Tapi orang yang bebal akan berkata apa? Biarin aja, berzinah, berselingkuh itu enak kok. Jangan urusi urusan orang lain. Nah, itu contoh orang yang keras kepala, yang tidak mau mendengar nasihat, yang tidak mau mendengar firman Tuhan, yang menasehati agar dia tidak berzinah. Misalnya kita beri nasihat pada orang yang korupsi, "Mbok, jangan korupsi kamu, tidak sesuai dengan firman Tuhan." "Loh, kamu gak usah ngurusi urusan saya dengan korupsi ini jadi cepat kaya. Sudah, kamu gak usah urusan." Nah, saudara, ini contoh orang yang hatinya bebal, yang keras kepala, yang tidak mau mendengar nasihat. Mungkin saudara ada contoh yang lain. Misalnya kita sedang berkonflik dengan seseorang, kita ingin balas dia dengan kejahatan, kita menasehati, "Mbok, kamu jangan balas kejahatan dengan kejahatan." "Oh, enak aja, biar dia mampus. Dia sudah menyakiti saya harus balas dia berlipat kali ganda." Dan akhirnya saudara, suasana, situasi tentu bertambah runyam karena orang itu tidak menuruti nasihat kita. Kita padahal menasihati untuk mengampuni, mengasihi sesuai firman Tuhan, tapi orang yang bebal tidak mau tahu, mengeraskan hati, mengeraskan kepala. Ini contoh saudara hati yang bebal, hati yang tertutup. Itu tanah di pinggir jalan. Kemudian saudara, yang kedua, respon kedua adalah tanah berbatu. Di situ benih ditaburkan di tanah berbatu, benih itu segera tumbuh. Tetapi tidak lama terkena sinar matahari kemudian layu. Nah, ini menggambarkan saudara orang yang mendengar firman Tuhan tapi hatinya dangkal. Orang mengatakan demenyar, ya, hanya gembira sesaat tetapi tidak berakar. Ketika ada penderitaan datang, penganiayaan datang karena firman itu, kita segera murtad, segera layu. Nah, saudara-saudara, ini contoh ada orang-orang yang berhati dangkal. Misalnya saudara, kita habis mengikuti kebaktian kebangunan rohani. Wah, kita semangat, Tuhan, aku mau tobat sungguh-sungguh. Wah, kita senang dan bergembira. Tetapi cuma bertahan berapa hari, kita kumat lagi, ya. Mungkin kita suka mendengar istilah Kristen tomat, sekarang tobat, besok sudah kumat lagi. Karena apa? Kita mendengar firman Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh mendalami, menggali secara mendalam firman Tuhan sehingga firman Tuhan tidak mengakar sampai ke dalam hati kita. Hanya di permukaan saja. Dan kita tidak akan tahan terhadap pencobaan dan kita menjadi orang yang mudah goyah. Karena akarnya tidak masuk ke dalam, firman Tuhan tidak sungguh-sungguh masuk ke dalam hati kita.
Nah, saudara, cukup banyak orang seperti ini. Contoh lagi, saudara, misalnya kita menjelang tahun baru, wah kita bikin resolusi, saya mau berbuat ini, saya tidak mau lakukan ini, saya mau berhenti melakukan ini. Bulan Januari, minggu pertama masih kuat. Januari minggu kedua masih kuat. Minggu ketiga, sudah mulai dikit-dikit kembali kehidupan lama. Dan akhirnya Januari minggu keempat sudah gak ada bedanya dengan tahun sebelumnya. Kita hanya demenyar saja di tahun yang baru, di awal-awal kita bertobat. Tapi setelah itu kita kembali kumat lagi, kembali kehidupan lama. Nah, ini contoh hati yang dangkal, saudara. Dan cukup banyak pendengar yang model seperti ini. Tidak punya komitmen yang kuat, tidak punya penggalian yang dalam terhadap firman Tuhan, tidak menghayati dan berakar dalam firman Tuhan. Sehingga ketika datang penganiayaan, pencobaan, kesulitan, kita mudah sekali goyah dan akhirnya kita kembali murtad. Nah, saudara, respon yang ketiga adalah benih yang jatuh di tanah semak duri. Nah, ini menggambarkan hati yang mendua. Jadi ketika benih ditabur, itu ada semak duri yang bertumbuh. Nah, semak duri, saudara, menggambarkan kekayaan, tapi juga menggambarkan ilah-ilah lain yang kita utamakan, yang sampai menggeser Tuhan. Nah, ilah lain itu bisa berupa kekayaan. Kekayaan itu penting, maksudnya uang itu penting, ya. Tetapi bukan yang terpenting. Nah, yang jadi masalah adalah ketika yang penting, yakni uang, itu menggeser yang terpenting, yakni Tuhan. Kita tahu bahwa yang terpenting dalam hidup kita, yang terutama adalah Tuhan. Bukan berarti uang tidak penting. Bukan berarti harta tidak penting, itu penting. Tetapi ketika harta yang penting itu menggeser yang terpenting, yakni Tuhan, itu yang menjadi sangat berbahaya. Bukan berarti kalau kita ikut Tuhan tidak boleh punya uang, bukan. Tetapi ketika kita lebih mengutamakan uang daripada Tuhan, itu menjadi semak duri dalam kehidupan kita, sehingga kita itu tidak bisa bertumbuh dalam firman Tuhan. Jadi saudara, semak duri menggambarkan hati yang mendua. Di satu sisi kita mencintai Tuhan, tapi di sisi lain kita mencintai uang secara berlebihan. Padahal kita tahu, saudara, akar segala kejahatan apa, saudara? Cinta uang. Makanya Tuhan mengatakan kamu tidak bisa mengabdi pada dua tuan, kepada Tuhan dan kepada mamon. Mamon itu artinya harta yang kita ilahkan, yang kita tuhankan. Nah, kalau kita seperti itu, kita tidak bisa bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Akhirnya kita pun tidak berbuah dan mati. Jadi saudara, itu tanah semak duri. Nah, saudara, kita lihat ada tanah yang baik, yakni hati yang bijak. Di mana orang yang bijak itu adalah yang terbuka, yang mengerti dan melakukan firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan itu bagaikan benih yang berakar, kemudian bertumbuh dan juga berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Ini menggambarkan orang yang bijaksana, yang ketika mendengar firman Tuhan sungguh-sungguh suka belajar, sungguh-sungguh suka mendalami, menyambut dengan sungguh-sungguh, menggali dengan sungguh-sungguh, serius mendalaminya, menyukainya, merenungkannya dengan sungguh-sungguh, memahaminya, dan mencoba menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara, orang yang terbuka terhadap firman Tuhan itu adalah orang-orang yang akan bertumbuh dan akan berbuah dan akan mengalami pembaruan. Karena firman Tuhan itu bersifat menumbuhkan dan memperbaharui. Kalau kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, maka kita pasti akan bertumbuh. Kita pasti akan mengalami pembaruan, baik dalam karakter kita, dalam karya-karya kita. Karakter kita akan diubahkan, karakter kita akan bertumbuh.
Kehidupan kita akan diperbaharui. Kita akan menjadi orang-orang yang bertumbuh dan berbuah, yang mengalami pembaruan Allah. Karena kuasa dari firman Tuhan itu. Tetapi saudara, kita harus membuka diri, mengerti firman Tuhan, menghayati sungguh-sungguh dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah saudara, ini adalah tanah yang baik. Dan kita percaya ada orang-orang yang punya sikap seperti ini, yakni hati yang bijak, yang terbuka, yang mengerti dan melakukan firman Tuhan. Kita akan berbuah dalam karakter dan karya-karya kita. Orang yang sungguh-sungguh terbuka terhadap firman Tuhan, hidupnya akan terus bertumbuh dan diperbaharui. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh terbuka, maka kita akan mandek dan tidak bertumbuh dan berbuah. Nah, saudara-saudara, itulah keempat sikap yang kita bisa lihat. Ya, ada tanah pinggir jalan, ada tanah berbatu-batu, ada semak duri, dan ada tanah yang baik. Tiga yang pertama menggambarkan sikap yang kurang baik, sedangkan sikap yang keempat, yang terakhir adalah menggambarkan sikap yang baik. Dan kita sudah merenungkannya, kita bisa melihat sikap itu dalam diri para pendengar, tapi juga kita bisa melihat keempat sikap itu dalam kehidupan kita sendiri. Karena itu saudara, ini menjadi kiat bagi kita untuk melihat bagaimana respon manusia terhadap firman Tuhan berbeda-beda. Di satu sisi membuat kita tidak mudah putus asa, karena memang tidak semua meresponi firman Tuhan dengan baik. Tapi di sisi lain membuat kita tetap berpengharapan, karena bagaimanapun tanah itu ada tanah yang baik. Hati manusia ada yang terbuka terhadap firman Tuhan. Ini membuat kita terus berpengharapan. Nah saudara, itulah yang pertama. Bagaimana kita menjadi penabur, yakni memahami respon manusia terhadap firman Tuhan, memahami jenis-jenis tanah yang ditaburi benih. Nah saudara, yang kedua, sikap kedua yang harus kita ambil adalah kita harus terus berdoa kepada Tuhan. Kita tidak bisa membiarkan tanah yang jelek itu. Kita tidak bisa membiarkan hati manusia keras. Kita tidak bisa membiarkan hati manusia itu dangkal. Kita tidak bisa membiarkan hati manusia itu ditumbuhi dengan semak duri. Kita tidak bisa membiarkan itu. Kita mohon pada Tuhan agar Tuhan bisa memperbaharui tanah-tanah yang jelek itu menjadi tanah yang baik. Karena itu saudara, kita harus berdoa pada Tuhan. Tuhan lembutkan hati manusia. Tuhan lembutkan hati para pendengar. Tuhan lembutkan hati saya agar saya menjadi tanah yang baik. Karena jujur saudara, kadang-kadang kita juga punya sikap seperti tanah yang jelek. Tanah pinggir jalan mungkin, tanah semak duri mungkin, tanah yang berbatu mungkin. Dan para pendengar kita pun punya sikap seperti itu. Tetapi saudara, kita diingatkan untuk terus berdoa agar sikap-sikap yang jelek itu menjadi sikap yang baik. Tanah-tanah yang jelek itu menjadi tanah yang baik. Karena itu saudara, ada sebuah doa yang juga menjadi lagu yang memohon kepada Tuhan untuk melembutkan hati. Nah saudara, mari kita perhatikan syairnya. Judulnya adalah Lembutkan Hatiku. Ya. Lembutkan hatiku ya Yesus, dengar firman-Mu tiap hari. Lembutkan hatiku ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. Ada tanah yang keras di pinggir jalan, ada tanah berbatu-batu, ada tanah yang penuh belukar duri, hingga benih tak dapat tumbuh. Oh Tuhan, jadikanlah hatiku lembut seperti tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat. Saudara, mari kita mendengar lagu ini bersama-sama. Dan kalau saudara-saudara bisa menyanyikan, kita juga menyanyikannya. Mari. Hatiku ya Yesus,
di pinggir jalan ada tanah berbatu-batu, ada tanah yang penuh belukar duri, hingga benih tak dapat tumbuh. Oh Tuhan, jadikanlah hatiku lembut seperti tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat. Saudara, biarlah lagu ini menjadi doa kita. Kita selalu berdoa pada Tuhan agar respon-respon sikap-sikap hati yang tidak baik terhadap firman Tuhan itu Tuhan ubahkan. Semuanya menjadi tanah yang baik dan subur sehingga bisa sungguh-sungguh menjadi tempat di mana benih firman Tuhan bertumbuh. Itu yang kedua, saudara, yakni kita terus berdoa mohon pada Tuhan untuk melembutkan hati semua orang yang mendengar firman Tuhan, baik saudara dan juga saya. Yang ketiga, saudara-saudara, yang perlu kita miliki sebagai seorang penabur yang baik, marilah kita tetap setia menabur dan terus merawat apa yang sudah kita tabur. Pepatah Jawa mengatakan, sing telaten bakal panen. Nah, saudara, mari kita lihat usia panen beberapa tumbuhan. Ada padi, saudara, itu membutuhkan dari menanam sampai menuai 3-4 bulan. Ada kopi, itu dari 2,5 sampai 3 tahun dari menanam sampai panen. Ada yang lebih lama, yakni kayu sengon. Dari menanam sampai menuai butuh waktu 6 tahun, cukup lama. Dan ada pohon jati, saudara, yang bisa sampai 40 tahun baru bisa dipanen, baru bisa dipakai kayunya. Nah, saudara, waktu dari menanam, menabur sampai menuai itu butuh waktu. Tidak semua orang juga sama. Ada mungkin yang cepat begitu meresponi dan segera bertumbuh, tetapi ada juga yang cukup lama. Karena mungkin karakteristik orang, latar belakang orang itu berbeda-beda. Dan kita percaya, saudara, bahwa pada waktunya pasti kita akan menuai dengan penuh sukacita. Sing telaten bakal panen dalam sukacita. Dan itu yang menjadi pegangan bagi kita, saudara. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur, siapa yang menabur dengan meneteskan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Artinya, saudara, ketika kita tekun terus menabur dan juga merawat, maka kita akan menuai dengan sukacita. Nah, saudara, mari kita mendengar kesaksian sebuah keluarga. Bagaimana sebuah keluarga ini mengalami suatu peristiwa yang luar biasa, saudara. Mari kita mendengar bersama-sama, saudara, kisah kesaksian sebuah keluarga. Jadi, saudara, ada seorang suami yang berselingkuh dengan wanita. Dan saudara-saudara, ketika berselingkuh, suami ini mengabaikan keluarganya. Tidak menghiraukan lagi keluarganya. Mengabaikan istri dan juga anak-anaknya. Dan bersenang-senang dengan wanita lain, dengan perempuan lain, dengan selingkuhannya. Dan selingkuhannya itu, saudara, bukan cuma satu, tapi ada 2. Nah, saudara, keempat anaknya yang kurang mendapat perhatian akhirnya terlibat di dalam free sex. Mereka sudah dari sejak kecil sudah free sex. Bahkan salah satu anak perempuannya juga sudah melakukan aborsi. 4 anaknya mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan sikap mereka kasar. Mungkin terhadap pembantu dan orang lain.
Dan keempat anaknya ini mengalami kepahitan yang luar biasa. Bahkan ada dari mereka yang mau bunuh diri karena mengalami kepahitan. Ada juga yang sudah mengalami pelecehan seksual dari salah satu pembantu. Sehingga menambah kepahitan lagi dan mereka mau bunuh diri. Ada yang mau bunuh diri dari keempat anaknya ini. Karena hidupnya sudah kacau. Keluarga sudah berantakan, sang ayah selingkuh seperti itu. Nah, saudara, keluarga ini kemudian sangat berantakan dan kemudian dililit dengan hutang yang besar, lebih dari 1 M, saudara. Tetapi saudara, ternyata sang istri terus berdoa dan terus berdoa. Dan punya keyakinan bahwa pada waktunya sang suami pasti akan kembali dan anak-anak juga pasti akan bertobat. Dan saudara, doa dari sang istri rupanya terkabul, akhirnya suami bertobat bahkan sampai sekolah Alkitab, saudara. Tetapi anak-anaknya tetap belum mau bertobat. Anak-anaknya tetap mengeraskan hati. Bahkan bilang pada papanya, "Papa bikin persoalan aja dalam keluarga ini. Kalau papa mau sekolah Alkitab, papa mau bertobat sendiri. Ya, biarkan kami anak-anak seperti ini." Nah, saudara, tetapi sang ayah yang sudah bertobat terus berdoa dengan tetesan air mata, terus merangkul keempat anaknya yang masih hidup di dalam kekacauan, hidup di dalam keberdosaan. Nah, saudara, apa yang terjadi? Doa sang ayah tentu juga dengan doa sang ibu membuahkan hasil. Akhirnya keempat anaknya bertobat, bahkan semuanya menjadi pendeta. Ada yang di dalam negeri dan juga di luar negeri. Ini luar biasa sekali, saudara. Kita melihat ketekunan seorang ibu yang terus berdoa, menabur kasih sayang pada keluarga, dan juga sang ayah yang terus berdoa dan terus merangkul, menaburkan benih kasih sayang, dan mereka tidak putus asa. Mereka punya keyakinan bahwa kelak anak-anaknya akan bertobat. Dan sungguh, saudara, terjadi pemulihan yang luar biasa. 6 tahun kemudian anaknya sungguh-sungguh bertobat setelah didoakan terus-menerus oleh sang ayah dan juga tentu sang ibu. Dan terjadi pemulihan yang utuh. Tadinya anak-anak pahit sekali terhadap ayahnya, benci sekali terhadap ayahnya, tetapi kemudian mereka sayang sekali pada sang ayah. Dan mereka mengatakan dalam kesaksian, "Saya dulu pahit sekali dengan sang ayah, tapi saya sekarang bangga sekali dengan sang ayah. Karena sang ayah mengakui kelemahannya, mengakui kegagalannya, dan juga mau menerima kami ketika kami masih belum bertobat." Nah, saudara, keluarga ini dipenuhi dengan sukacita, relasi suami istri dipulihkan, relasi orang tua dan anak dipulihkan, dan mereka mengalami sukacita yang luar biasa. Ini contoh, saudara, orang yang menabur dengan setia, itu akhirnya menuai dengan sukacita. Keluarga ini dipenuhi dengan sukacita, mereka semua melayani Tuhan dengan luar biasa. Tadinya, saudara-saudara, mereka mengalami kepahitan. Tetapi karena kesetiaan yang terus mereka lakukan, sang ibu yang terus berdoa, sang ayah yang terus merangkul, menaburkan benih kasih sayang, benih kebenaran firman Tuhan, dan akhirnya keluarga ini mengalami pemulihan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita juga dari kesaksian keluarga ini kita diingatkan. Mungkin kita masih punya anggota keluarga kita yang masih mengeraskan hati, yang masih hidup dalam dosa. Mungkin itu anak kita, mungkin itu menantu kita, mungkin itu cucu kita, mungkin juga orang tua kita, ayah ibu kita. Mereka masih mengeraskan hati, mereka masih belum terbuka terhadap firman Tuhan. Tetapi saudara, kita diingatkan melalui kesaksian keluarga ini, jangan putus asa. Teruslah menabur firman Tuhan, menabur benih doa, menabur benih kasih sayang, benih kebenaran, terus kita tabur dengan setia, dengan tekun, seperti kesaksian keluarga ini. Dan kita yakin pada waktunya, saudara, pasti akan menuai. Asal kita tidak menjadi lelah, kita terus melakukan
kebaikan, kita terus menabur benih-benih firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sampai pada simpul refleksi. Untuk menjadi penabur yang baik, saudara, karena kita diutus menjadi penabur-penabur dan kita harus bersiap menjadi penabur, marilah kita yang pertama, jadilah tanah yang baik, saudara. Tanah yang lembut, hati yang bijak, yang terbuka untuk mendengar dan memahami dan melakukan firman Tuhan. Janganlah kita punya hati yang dangkal seperti tanah berbatu-batu. Jangan juga kita punya hati yang tertutup seperti tanah pinggir jalan. Jangan juga kita punya hati yang mendua seperti tanah semak duri. Tapi milikilah hati yang baik, yang terbuka terhadap benih firman Tuhan yang memperbaharui dan mengubahkan dan menumbuhkan kita. Nah, saudara, setelah kita menjadi tanah yang baik, yang terus belajar, yang terus bertumbuh, kita menjadi penabur yang bersaksi, yang terus mewartakan firman Tuhan, baik dalam sikap hidup kita, dalam perkataan kita, dalam segenap kehidupan kita terus mewartakan benih firman Tuhan. Jadi benih firman Tuhan tidak hanya kita katakan, saudara, tapi kita teladankan, kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam keluarga, gereja, masyarakat, pekerjaan. Kita terus menyaksikan, menaburkan benih firman Tuhan. Dan kalau kita lakukan ini, saudara, maka kita akan menikmati masa panen. Sukacita panen pasti akan kita alami. Entah kapan, saudara, kita tidak tahu. Karena waktu pertumbuhan itu Tuhanlah yang memberikan. Tapi yang jelas kita terus setia menabur. Dan kita akan mengalami sukacita baik di bumi maupun di sorga. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, nanti di akhir kebaktian kita akan menyanyi lagu Tabur Waktu Pagi. Yang mengingatkan kita semua agar kita terus menabur dengan tidak lelah. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Orang yang setia menabur akan menuai dengan sukacita. Karena itu saudara, selamat menabur, selamat bersiap menabur. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat. Kita tetap mendoakan untuk gereja, untuk keluarga kita, untuk bangsa negara kita, dan juga untuk keadaan di tengah pandemi ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang sangat mengasihi kami ingin berdoa untuk kami semua. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar mengingatkan kami agar kami terus menabur benih firman Tuhan dimanapun dan kapanpun kami berada. Sehingga firman Tuhan itu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah.
Kami percaya Tuhan ketika kami tekun menabur, pada waktunya kami akan menuai. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa untuk keluarga kami masing-masing yang berada di rumah. Kami harus melaksanakan ibadah dari rumah, ibadah online. Kiranya Tuhan memberkati dan ini pun tidak mengurangi kami, kekusukan kami untuk terus beribadah kepadamu. Dan biarlah ini boleh menjadi saat di mana kami semakin merasakan kedekatan dengan keluarga kami masing-masing. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit, yang mungkin berada di rumah sakit ataupun dirawat di rumah. Kiranya Tuhan juga menolong agar mereka boleh Tuhan pulihkan, Tuhan beri kekuatan kembali. Kami juga tetap berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati agar bisa terjadi sinergi antara tenaga kesehatan, pemerintah, masyarakat, juga gereja dan semua pihak. Boleh bahu-membahu mengatasi pandemi ini. Biarlah Tuhan juga memberi kesadaran pada masyarakat untuk bisa tetap berwaspada, tetap berhati-hati di dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan berikan ketenangan di hati kami semua, agar dalam ketenangan dan iman kami boleh tetap yakin akan penyertaan Tuhan untuk kami semua, untuk bangsa kami. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi bangsa kami, bahkan seluruh dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk rencana dalam waktu yang akan datang akan diadakan ibadah onsite. Kiranya Tuhan juga memberkati. Kalau Tuhan berkenan di bulan Agustus kami akan memulai ibadah onsite. Kiranya Tuhan memberkati. Amin Tuhan, biarlah Engkau yang sendiri berkehendak dan memberi hikmat bijaksana agar kami boleh melakukan itu semua sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa dalam sorga, kami ingin menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami ingin mengakhiri doa ini dengan doa seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan pada kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah dengan bersukacita kita menyatakan ucapan syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan kepadanya. Kita akan mendasari persembahan kita dengan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 126 ayat ke-5 sampai ke-6 yang berbunyi demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jemaat yang terkasih, untuk saat ini ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk mempersembahkan persembahan kita. Yang pertama, jemaat bisa mempersembahkan dalam amplop tertutup yang dikumpulkan di rumah dalam setiap minggunya, dan kemudian dapat kita serahkan ke gereja pada saat kelak kondisi normal kembali dan kebaktian dapat dilaksanakan seperti semula. Yang kedua, kita bisa mempersembahkan persembahan kita melalui transfer ke rekening milik GKI Temanggung, yaitu BCA nomor 15402650000 atas nama Inariati Gunadi. Kemudian yang ketiga, jemaat dapat memberikan persembahan secara langsung melalui kantor GKI Temanggung pada tiap hari Selasa pukul 10 sampai dengan pukul 15 WIB. Diserahkan kepada Penatua Ratnawati.
Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri dan kita menaikkan doa persembahan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, terima kasih dan puji syukur kami naikkan kepadamu. Oleh karena kasih dan berkat-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau telah melakukan banyak hal, banyak perkara yang besar dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini kami mau bersyukur kepadamu. Dan inilah ucapan syukur kami. Kami membawa persembahan kepada Tuhan. Tuhan, terimalah dan kuduskan persembahan kami. Dan apabila terselip ada dosa dan kesalahan dalam kami memberikan persembahan kepadamu, kiranya Engkau mengampuni kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah saudaraku, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan suatu tekad yang baru. Tekad untuk mengamalkan tugas dan panggilan kita sebagai orang percaya, yaitu dengan melayaninya dengan lebih sungguh dan menaburkan benih-benih firman-Nya, benih-benih kasih-Nya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Ulanglah dalam damai sejahteranya. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringiku, dan sayap-Nya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku, majulah dalam terang kasih-Nya.
haleluya, haleluya. Hale, hale, haleluya. Hale, hale, haleluya. Hale, hale, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tidak